Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai farmakologi dari obat-obat parasimpatolitik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu parasimpatolitik. Parasimpatolitik adalah obat yang menghambat aktivitas sistem saraf parasimpatik. Ia bekerja dengan memblokir reseptor asetilkolin atau reseptor muskarinik. Disebut juga sebagai antimuskarinik atau kolinolitik. Obat antimuskarinik disebut demikian karena secara spesifik menargetkan dan menghambat aktivitas reseptor muskarinik. Sebagai contoh pada kasus asma, parasimpatolitik digunakan untuk mengurangi bronkokonstriksi, yaitu penyempitan saluran udara dengan cara memblokir reseptor muskarinik di saluran pernapasan. Karena efeknya yang langsung pada reseptor muskarinik, parasimpatolitik juga dikenal sebagai kolinolitik, yang berarti penghambat kolinergik. Hal ini menegaskan kembali mekanisme kerjanya yang memblokir aksi kolinergik dari asetilkolin pada reseptor muskarinik. Selanjutnya, mekanisme kerja dari parasimpatolitik yaitu menghambat reseptor muskarinik. Obat-obat parasimpatolitik bekerja dengan menghambat reseptor muskarinik yang merupakan reseptor utama dalam sistem saraf parasimpatis. Reseptor ini biasanya teraktivasi oleh neurotransmitter asetilkolin. Ketika obat parasimpatolitik mengikat reseptor ini, efek yang biasanya ditimbulkan oleh asetilkolin seperti penurunan detak jantung, kontraksi otot polos, dan peningkatan sekresi kelenjar akan terhambat. Ketika parasimpatolitik bekerja, terjadi perubahan fisiologis pada organ-organ tubuh seperti peningkatan detak jantung atau takikardi yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Terjadi juga bronkodilatasi pada sistem pernapasan, pengurangan sekresi kelenjar, serta juga terjadi relaksasi pada otot polos. Selanjutnya, klasifikasi dari parasimpatolitik berdasarkan zat aktifnya. Terdapat alkaloid alami yang zat aktifnya berasal dari tanaman alami dengan sifat antimuskarinik. Contohnya seperti atropin dan skopolamin. Terdapat juga derivat sintetik yang berasal dari bahan buatan, contohnya seperti ipratropium, dan semisintetik yang berasal dari campuran bahan alami dan buatan, contohnya seperti hematropium. Selanjutnya, parasimpatolitik juga dikenal sebagai obat yang efek antimuskariniknya muncul dengan efek samping, contohnya seperti difenhidramin dan amitriptilin. Farmakokinetik dari obat parasimpatolitik mencakup ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi merupakan proses penyerapan yang terjadi baik melalui saluran cerna dan beberapa yang menembus sawar darah otak. Obat-obat seperti atropin dan skopolamin dapat menyebar luas ke berbagai organ tubuh saat proses distribusi. Metabolisme obat-obat parasimpatolitik sebagian besar terjadi di hati dan proses pengeluaran ekskresinya melalui ginjal. Efek farmakologi dari obat-obat parasimpatolitik yaitu efek pada sistem kardiovaskuler, terjadi takikardi yaitu peningkatan detak jantung, efek pada sistem pernapasan terjadi bronkodilatasi yaitu pelebaran saluran pernapasan, efek pada saluran pencernaan terjadinya penurunan motilitas usus, efek pada sistem urinaria terjadinya retensi pada saluran kemih, efek pada sistem saraf pusat terjadi sedasi dan efek antikolinergik pada otak. Efek pada mata terjadi pelebaran pupil, efek pada kelenjar terjadinya penurunan sekresi kelenjar, dan efek yang terjadi pada suhu tubuh terjadinya peningkatan pada suhu tubuh. Efek samping yang dapat terjadi pada obat parasimpatolitik seperti mulut kering atau serostomia, penglihatan kabur dan glaukoma, peningkatan detak jantung atau takikardi, terjadinya retensi urin, suhu tubuh meningkat atau hipertermia, terjadinya konstipasi, sedasi, mengantuk atau kebingungan, pusing dan kepala pening. Sedangkan kontraindikasi yang dapat terjadi pada obat parasimpatolitik seperti glaukoma sudut tertutup, penyakit jantung dan gangguan irama jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit prostat atau yang biasanya disebut dengan BPH, dan obstruksi saluran pencernaan atau saluran kemih. Selanjutnya, penanganan yang dapat dilakukan jika terjadinya overdosis parasimpatolitik. Langkah pertama yaitu menghentikan pemberian obat parasimpatolitik untuk mencegah efek yang lebih lanjut. Yang kedua, dengan pemberian prisostigmin sebagai inhibitor asetilkolinerase yang akan meningkatkan kadar asetilkolin dan membantu mengatasi gejala overdosis. Jika pasien mengalami suhu tubuh yang tinggi, kita dapat melakukan pengelolaan hipertermia dengan pendinginan fisik atau pemberian obat penurun panas.
Penggunaan sedatif atau obat penenang juga digunakan untuk mengatasi kecemasan atau agitasi pada pasien. Dan jika diperlukan, pemberian oksigen dan ventilasi sangat penting untuk mendukung pernapasan pasien yang terganggu. Jika terjadinya hipertensi, pemberian obat penurun tekanan darah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas hemodinamik tubuh. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh sangat penting untuk mendukung fungsi dari organ tubuh pasien. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat memberikan penanganan yang tepat dan efektif terhadap overdosis parasimpatolitik. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai farmakologi dari obat-obat parasimpatolitik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.